Selamat pagi, perkenalkan saya Tihana, salah satu guru di UPT SD Negeri 1 Paseni. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk pribadi peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Salah satu aspek utama dari pendidikan karakter adalah pembiasaan sopan santun dan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya maaf, permisi, tolong, dan terima kasih, atau yang biasa saya singkat dengan istilah MAPATOKA. MAPATOKA merupakan akronim dari kata maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Kata-kata ini sebenarnya cukup sederhana, tetapi ini bisa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk budaya sopan santun peserta didik asalkan dilakukan secara konsisten. Namun kenyataannya, budaya penggunaan kata-kata sopan ini itu semakin tergerus di kalangan peserta didik. Dalam interaksi sehari-hari di kelas atau di luar kelas, seringkali peserta didik berbicara tanpa memperhatikan etika berbahasa. Padahal budaya MAPATOKA sudah pernah disosialisasikan oleh guru melalui apel pagi ataupun upacara bendera. Apa yang pertama? Apa? Maaf. Yang kedua? Tolong. Namun belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap perilaku peserta didik. Hal ini tentu membuat kami resah, mengingat budaya sopan santun sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, setelah ditelaah lebih jauh, ketidakberhasilan ini itu disebabkan karena beberapa tantangan yang kami alami. Di antaranya, yang pertama, pendekatan pembelajaran yang masih berfokus pada pencapaian akademik semata. Yang kedua, minimnya waktu untuk refleksi dan penanaman nilai. Yang ketiga, tidak tersedianya instrumen penilaian nilai karakter yang relevan. Yang keempat, pembiasaan yang lemah di lingkungan sosial. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan ruang yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menerapkan budaya MAPATOKA secara langsung. Salah satu pendekatan yang saya anggap sangat potensial adalah melalui pembelajaran mendalam berbasis eksperimen. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kelompok. Nah, situasi seperti meminta bantuan alat, berdiskusi, mengakui kesalahan saat bereksperimen, atau berinteraksi dalam tim, itu bisa menjadi momen alami untuk mempraktikkan budaya MAPATOKA. Berbagai aksi konkret yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan budaya sopan santun melalui budaya MAPATOKA itu yang pertama, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan masukan, dukungan, serta komitmen agar program ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran yang memuat budaya MAPATOKA yang diintegrasikan dalam pembelajaran mendalam berbasis eksperimen. Ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, di mana guru membuka pelajaran dengan memberikan salam, memotivasi peserta didik, dan menanyakan kabar atau perasaan peserta didik. Hal ini melatih kesadaran diri atau mindful learning terkait perasaan dan emosi, kemudian mengelola emosi tersebut sebelum memulai pelajaran. Emoji yang mewakili perasaan kita hari ini, silahkan. Guru juga mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melepaskan ketegangan serta meningkatkan fokus belajar peserta didik. Pada tahap kegiatan inti, peserta didik melakukan kegiatan eksperimen secara berkelompok untuk menemukan konsep pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, membimbing jalannya eksperimen, dan mengamati penerapan nilai karakter dalam perilaku peserta didik. Nilai tolong dapat terlihat ketika siswa saling membantu dalam menyiapkan alat dan bahan, dan terima kasih ketika menerima bantuan.
Teman-teman, tak tolong pegangkan kertas ini kita mulai praktek ini. Terima kasih. Sama. Permisi ketika berpindah tempat atau meminta izin menggunakan peralatan. Presentasikan pekerjaannya, silahkan. Maaf saat terjadi kesalahan atau ketidaksengajaan. Maaf ya, nggak apa-apa. Dengan demikian, kegiatan eksperimen tidak hanya melatih keterampilan berpikir dan bekerja ilmiah, tetapi juga menanamkan kebiasaan berperilaku santun. Kegiatan ini juga memicu kebermaknaan pembelajaran, karena peserta didik melihat secara langsung materi yang dipelajari, sehingga ia mampu mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Suara pada TV, pada apa lagi? Pada tahap penutup, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran, baik dari sisi pemahaman materi maupun penerapan nilai-nilai MAPA-TOKA. Nah, guru memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap kelompok yang menunjukkan kerjasama dan sikap sopan santun yang baik. Selanjutnya yang keempat, melakukan penguatan budaya MAPA-TOKA secara konsisten agar menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Salam. Agak pigau. Masih agak. Berikutnya, guru dan kepala sekolah menjadi teladan bagi penerapan budaya MAPA-TOKA. Ya, tolong berikan dulu air, Mas. Ya, satu, Mas. Terakhir, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Refleksi dari program ini diantaranya, peserta didik terlihat lebih terbuka dalam bekerja sama dan meminta bantuan dengan cara yang sopan, mampu menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap alat dan bahan eksperimen, dan mampu menunjukkan empati dan saling menghargai pendapat dalam diskusi kelompok. Meskipun demikian, tidak semua peserta didik konsisten menggunakan bahasa santun, khususnya di luar jam pembelajaran. Nah, sebagai tindak lanjut dari program ini dilakukan pengintegrasian nilai-nilai MAPA-TOKA dalam setiap pembelajaran, bukan hanya pada pembelajaran berbasis eksperimen. Selain itu, penguatan juga dapat dilakukan dengan membuat slogan atau pojok karakter MAPA-TOKA di ruang kelas untuk mengingatkan peserta didik setiap hari, sehingga budaya MAPA-TOKA menjadi karakter, bukan sekadar kegiatan sesaat. Program ini ternyata dapat memberikan dampak yang positif, di mana peserta didik menjadi lebih sopan, empatik, dan bertanggung jawab, serta menunjukkan peningkatan dalam kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Selain itu, lingkungan sekolah menjadi lebih harmonis dan kondusif, karena budaya saling menghargai mulai tumbuh secara alami dalam keseharian peserta didik dan guru. Secara keseluruhan, program ini berhasil menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkarakter. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan program ini. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter peserta didik. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman jangan pernah berhenti melakukan inovasi-inovasi terus kepada perbaikan-perbaikan ke depan, khususnya peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Jangan pernah berhenti berinovasi, semangat terus, reso patamangni nama lumu naliti masih diwata. Saya merasa sangat terinspirasi dengan penerapan program budaya MAPA-TOKA yang dilakukan oleh rekan saya. Dalam kegiatan pembelajaran berbasis eksperimen yang dia laksanakan, saya melihat secara langsung bagaimana peserta didik bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah tanpa menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak kini terbiasa mengucapkan kata-kata seperti maaf, permisi, tolong, dan terima kasih dalam setiap interaksi. Anak saya kini lebih sopan dalam berbicara, lebih menghargai orang tua, dan sering menggunakan kata-kata santun di rumah tanpa harus diingatkan. Ia juga tampak lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya